لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua calon mempelai, berbicara tentang akad nikah, maka kita teringat satu istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu istilah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan istilah mitsaqan ghalidha di dalam Al-Qur'an melainkan hanya pada 3 tempat saja. Tidak lebih. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat ke-21, itu berbicara tentang akad nikah. Kemudian yang kedua di surah An-Nisa ayat 154, ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan yang terakhir di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-7, ketika Allah Subhanahu wa taala menagih janji dari para anbiya, para nabi, wabil khusus dari para nabi yang dijuluki ulul azmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala membahasakan akad nikah itu dengan istilah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Ketahuilah wahai Indra, begitu engkau mengucapkan aku terima nikahnya, maka seolah-olah engkau tengah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mulai hari ini segala tanggung jawab yang berkaitan dengan istri, mulai detik ini, mulai saat engkau mengucapkan ijab kabul, berpindah dari ayahnya kepada dirimu selaku suami. Inilah sesungguhnya yang menjadikan pernikahan itu berat. Banyak orang salah paham. Mereka menganggap bahwa yang paling berat dari pernikahan itu adalah kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betul, kalau dikatakan wajib seorang suami memberikan nafkah untuk anak istrinya, dosa besar. Kalau itu sampai dia tinggal. Tapi tetap kewajiban nafkah bukanlah penyebab yang menjadikan pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidha. Terus kenapa pernikahan disebut mitsaqan ghalidha? Ini ada kaitannya dengan Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Maka hal yang paling pokok yang mesti diperhatikan oleh seorang suami, seorang kepala keluarga, bagaimana menjaga anak istrinya dari api neraka. Hal yang paling utama dan paling penting adalah menjaga sholat mereka. Maka mulai sekarang kau harus perhatikan hal ini. Perhatikan istri, bagaimana dia menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang cuek saja melihat istri, melihat anaknya tidak sholat di hadapan dia. Padahal sekali lagi ini sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami, seorang kepala keluarga bukan hanya berkewajiban untuk memerintahkan anak istrinya sholat dan mengerjakan segala perintah Allah, namun mereka wajib hukumnya memastikan
bahwasanya sholat yang dilakukan istrinya, sholat yang dilakukan anaknya betul secara fikih, terpenuhi syarat rukunnya, maka di sini mutlak seorang laki-laki, seorang pimpin, dia pun harus mengetahui dasar-dasar hukum agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sekaligus yang terakhir, singkat saja. Ini nasihat penting untuk kedua mempelai. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan satu hadis, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dirinya? Terjemahan bebasnya hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kira-kira laki-laki tadi bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa orang di dunia ini yang paling berhak mengklaim bahwa aku adalah miliknya, bahwa aku adalah kepunyaannya? Siapa? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, ummu, ibu. Summa, kemudian siapa lagi? Baginda menjawab, ummuk, ibu. Kemudian untuk ketiga kalinya bertanya, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Dan yang terakhir baru baginda berucap, abuk, ayahmu. Maka perhatikan betul hal ini, wahai Indra, wahai Putih. Ketahuilah bahwasanya setelah terlaksana prosesi ijab qabul, maka Putih menjadi miliknya Indra. Tapi apakah Indra menjadi miliknya Putih? Oh tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Indra tetap kepunyaan ibunya. Ini yang harus disadari oleh mempelai wanita. Terkadang tidak sedikit istri merasa lebih berhak kepada suaminya dibandingkan dengan ibunya. Sampai kapanpun anak itu akan tetap menjadi milik ibunya. Makanya di dalam Islam, hak ibu itu lebih besar daripada hak istri. Kita ambil saja dalam hak perihal waris. Bagaimana Allah mengatur hak ibu itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Sedangkan hak istri kalau tidak seperempat, seperdelapan. Artinya di sini ibu punya hak yang lebih besar atas putranya dibandingkan dengan istrinya. Maka harus disadari hal ini oleh Putih, oleh seluruh istri, bahwasanya suaminya adalah kepunyaan ibunya. Jangan sampai engkau, wahai Indra, ketika sudah melangsungkan ijab qabul, ketika sudah resmi menjadi suami, engkau menjadikan ibumu nomor 2. Bahkan tidak sedikit kita saksikan seorang anak yang sekedar untuk berbuat baik kepada ibunya harus sembunyi-sembunyi, takut ketahuan istrinya. Ini anak, Bapak Ibu, anak seperti ini, sebanyak apapun ibadahnya takkan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk surganya Allah, mencium bau surganya Allah saja tidak bisa. Dan kemudian nasihat untuk Indra, ketahuilah bahwasanya wanita yang kau nikahi hari ini adalah wanita yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan tangis dan air mata, dengan pengorbanan. Anak yang begitu mereka sayang, mereka jaga lahir batinnya, jangan sampai ada yang menyakiti. Maka hari ini anak yang mereka besarkan dengan susah payah akan mereka serahkan kepada engkau. Ini pengorbanan yang besar dari orang tua. Maka hendaklah kau untuk bermuasyarah bil ma'ruf, mempergauli istrimu dengan baik, jaga amanah orang tuanya, sebagaimana mereka tidak ridho, tidak rela kalau anaknya tersakiti, maka engkau pun harus menjaga jangan sampai istrimu tersakiti lahir batinnya. Begitupun dengan Putih, suamimu Indra hari ini yang kau lihat dengan gagahnya, dengan tampanannya, dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya, ini tidak serta-merta jadi seperti ini. Ini ada ayah yang membesarkan dia, ada ibu yang membesarkan dia, dan belum sempat Indra membalas bakti kepada ibunya. Sekarang dia sudah dibebani tanggung jawab akan dirinya. Oleh karena itu, kalian berdua harus saling bahu-membahu, mendorong masing-masing dari kalian setelah menikah untuk semakin berbakti kepada orang tua.
Inilah dua poin penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jaga sholat, jaga hubungan dengan orang tua. Insya Allah kalau dua hal ini betul-betul kalian amalkan, sakinah, mawaddah, warahmah akan kalian berdua dapatkan. Terakhir, mudah-mudahan kita berdoa agar pasangan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang penuh dengan keberkahan. Dianugerahi anak keturunan yang soleh dan solehah, penyejuk mata dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.